Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Darel. Waalaikumsalam Mila. Eh, karena kita sudah saling mengenal ya, untuk di video kita perkenalan lagi ya, biar teman-teman yang lain pada tahu. Jadi, nama saya Asyati Amila Robani dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB. Hari ini saya berniat untuk mewawancara Darel mengenai nilai-nilai Pancasila, yaitu khususnya pada sila pertama, yaitu nilai-nilai ketuhanan. Narasumber kita ini ya seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat, itu saudari Darel. Boleh diperkenalkan dulu, Darel? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darel, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan angkatan 2020. Ya, tangan. Ya, jadi Darel ya, sebelumnya saya berterima kasih sekali karena sudah mau menjadi narasumber pada video wawancara saya dalam memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi tema yang akan kita bahas itu adalah tentang nilai-nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini adalah nilai yang ada pada sila pertama di Pancasila. Nah, nilai-nilai ketuhanan ini implementasi bagi warga negara itu adalah sebagai etika dalam berpancasila. Etika Pancasila itu adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Gitu. Nah, yang mau kita diskusikan hari ini yang pertama nih, menurut Darel, apa sih sebenarnya nilai-nilai ketuhanan yang dimaksud di sila pertama di Pancasila itu? Ini kalau dari pendapat Darel pribadi ya, nilai ketuhanan yang di Pancasila yang pertama itu tuh maksudnya tuh menggambarkan bahwa di dunia ini tuh ada yang lebih tinggi gitu. Ada sesuatu yang lebih tinggi yang bakal ngatur kita. Jadi kan kalau di kenegaraan atau kita hidup sebagai warga negara tuh kan ada struktural kayak pemerintah, terus ada nanti di pemerintah ada bagian bawahnya lagi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri gitu kan, tingkat keberagamaannya kan tinggi ya. Maksudnya orang-orang Indonesia itu termasuk orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan, percaya akan adanya sesuatu yang lebih tinggi gitu daripada mereka. Makanya kenapa di Pancasila itu dimasukkan itu karena memang pada dasarnya orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu memang percaya akan hal tersebut di mana ada sesuatu yang mengatur kita, sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang apa ya, maha kuasa gitu di atas kita. Gitu sih menurut Darel. Ah iya, setuju. Berarti menunjukkan gitu ya, para pahlawan dulu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu adalah orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan begitu ya, sehingga terbentuk suatu negaranya atas dasar nilai-nilai ketuhanan. Ya. Ya gitu-gitu. Selanjutnya, menurut Darel, mengapa nilai-nilai ketuhanan ini menjadi nilai yang ada pada Pancasila? Sebenarnya tadi udah disinggung sedikit ya, cuman seberapa penting sih itu teh sehingga menjadi sila pertama gitu di Pancasila? Yang pertama tuh kalau ini lagi-lagi menurut pendapat Darel Iya. ya, kenapa jadi sila pertama? Karena kan tadi udah Darel sebutin gitu ya, dia tuh sesuatu yang lebih tinggi dibanding segalanya, sesuatu yang mengatur kehidupan kita dibanding segalanya gitu. Makanya kenapa itu ditaruh di Pancasila nomor 1, karena itu yang mendasari apa ya, anggapannya kayak kehidupan kita tuh didasari atas hal tersebut. Makanya kenapa itu tuh ditaruh di nomor 1. Terus tadi pertanyaan apa lagi? Iya, seberapa penting itu hingga menjadi dasar gitu. Dasar negara gitu dituangkan di dalam Pancasila gitu. Ya lagi-lagi tadi ngulang kayak yang Darel sebutin ya karena masyarakat Indonesia itu percaya akan hal tersebut dan Pancasila tuh kan
mengatur kehidupan kita bernegara, kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Tapi dilihat lagi nih, warga negara Indonesia kan termasuk warga negara yang menganut agama dan agamanya tuh macam-macam, agamanya tuh masing-masing. Makanya berarti kita sebagai masyarakat Indonesia itu diatur sama Pancasila, tapi ada sesuatu lain yang mengatur kita gitu. Jadi gimana ya? Ya paham kan ya maksud Darel. Jadi ada dua apa ya? Bukan terpisah tapi lebih kayak ke punya ruang lingkupnya masing-masing gitu. Makanya kenapa Pancasila juga menjunjung dari kepercayaan masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia juga punya kepercayaan masing-masing. Makanya kenapa bahkan sampai Pancasila nomor 1 juga kan dari yang awalnya memiliki unsur keislaman digantikan karena ya masyarakat Indonesia atau para leluhur kita juga menyadari gitu bahwa masyarakat Indonesia yang mengatur kehidupan kita. Makanya kenapa sih Indonesia gitu. Jadi pada Pancasila itu berarti ditekankan jadi aturan manusia bernegara itu tidak menggeserkan hubungannya dengan aturan-aturan keagamaannya gitu ya. Tetap mengutamakan nilai-nilai ketuhanan gitu ya. Iya gitu. Baik. Terakhir pertanyaan buat Darel, menurut Darel gitu, melihat fenomena dari zaman sekarang gitu, anak muda, generasi-generasi zaman sekarang. Sebenarnya hal apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk mengimplementasikan, menerapkan si nilai-nilai ketuhanan yang ada pada Pancasila ini di kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya kan kalau menurut Darel, isu tentang agama di Indonesia ini kan makin hari makin panas gitu ya. Semakin hari apa-apa dikaitin sama agama, bahkan malah bikin seakan mengadu domba antar agama gitu kan. Padahal kita tahu bahwa agama itu mengajarkan suatu kedamaian gitu kan. Makanya menurut Darel, peran kita sebagai generasi muda atau anak-anak Indonesia gitu ya, khususnya nih anak-anak yang masih aktif-aktifnya buat apa ya, menggembur berbagai macam platform yang lainnya gitu kan. Nah itu tuh penting banget gitu buat menyadarkan teman-teman yang lainnya bahwa kita harus sadar tentang keberagaman di Indonesia yang agamanya tuh beda-beda gitu. Dan menurut Darel sih udah mulai ada ya kayak anak-anak muda yang menyuarakan tentang toleransi, tentang kehidupan apa sih yang damai gitu ya antara agama satu dengan yang lainnya. Soalnya yang paling kerasa gitu ya dari kehidupan beragama di Indonesia itu kan apa ya, rentan sekali akan pergesekan karena memang seberagam itu gitu di Indonesia ini. Malah yang lebih disedihkannya lagi tuh ada oknum-oknum tertentu yang malah sengaja gitu kayak asik gitu malah ngelihat orang yang pada berantem tuh malah kayak jadi bahan apa ya, bahan kayak wah gimana nih malah ngerus-ngerusin. Nah harusnya tuh masyarakat Indonesia tuh bukan cuma generasi muda ya ini khususnya, maksudnya gimana ya, kayak janganlah, nggak bisa lah maksudnya, nggak pantas lah kita buat kayak gitu loh. Ya intinya sih menyuarakan tentang kita tuh harus hidup damai antara agama satu dengan yang lainnya gitu sih. Mungkin lebih ke seminimal mungkin gitu yang dilakukan setiap warga negara itu setidaknya menghormati satu sama lain agama gitu ya. Tidak ada judgement atau rasisme gitu ya, tidak mencemooh atau bahkan mungkin bukan hanya antar agama tapi pada satu agama saja ya, misal nih antara Muhammadiyah dan NU dan lain-lainnya gitu ya. Sebenarnya sering terjadi gesekan gitu kan ya. Iya sering banget. Iya. Benar-benar. Berarti intinya menghormati gitu ya dan saling damai menjalankan kepercayaannya masing-masing begitu ya.
Iya, gitu banget, bener. Iya, begitu. Jadi intinya pada pembicaraan kali ini gitu, kita harus senantiasa menyadari kalau kita itu udah dari awal ditanamkan nilai-nilai pada nilai-nilai Pancasila itu bahwa nilai ketuhanan merupakan dasar yang paling penting gitu. Apalagi kita sebagai manusia berarti kan sebagai hamba gitu kepada Tuhan yang menciptakan kita, maka sudah sepantasnya gitulah kita itu mah sesuatu yang wajib gitu bagi setiap manusia untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan di kehidupan kita. Kayak gitu ya, mungkin Darel. Nah, mungkin cukup sekian dulu perbincangan kita hari ini karena berhubung durasi yang sudah sangat panjang ya, eh dan lain sebagainya lah. Masih aku, ya pokoknya kayak gitu. Terima kasih banyak kepada Darel yang sudah bersedia diwawancarai oleh saya dan membantu saya mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darel.